般人。Oke guys, kali ini kita bahas sejarah perjalanan dari seorang Yi Legacy, mentor sekaligus Shifu bagi Long Hao Chen dan Sheng Tsai-er. 6.890 tahun yang lalu, Yi Legacy dilahirkan di kota Sidi, sebelah barat laut Kekaisaran Pombo. Ayahnya seorang bangsawan penguasa kota Sidi. Pada saat ulang tahun yang ke-6, Yi Legacy diberkati dengan konstitusi seorang Scion of Light dan menjadi penyihir cahaya. Di tahun ke-15, Yi Legacy menjadi penyihir tingkat ke-6 termuda di benua. Lalu mengikuti dan memenangkan perang bakat di antara anak muda di 3 kerajaan dan berhasil mengalahkan Putri Fulo, yang juga seorang jenius dari kerajaan. Yi Legacy diberikan gelar Viscount serta wilayah kekuasaan oleh kekaisaran. Ketika memasuki akademi kerajaan, benih-benih cinta mulai muncul satu sama lain. Yi Legacy dan Putri Fulo membuat sumpah cinta abadi untuk menikahinya. Setelah Yi Legacy berhasil menerobos ke tingkat 9. Tapi beberapa waktu kemudian Putri Fulo terlihat tidak senang dengan kultivasi Yi Legacy yang begitu cepat, karena Putri Fulo juga ingin menjadi yang nomor 1 di benua. Setelah mencapai langkah ke-8, kultivasi Yi Legacy nampak menurun di akademi. Jadi dia memutuskan untuk pergi sendirian dalam perjalanan. Selama periode inilah hidup Yi Legacy akan menjadi mimpi buruk total. Selama 2 tahun penuh, Yi Legacy memperoleh kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, mendapatkan teknik bela diri yang hebat. Teknik ini memiliki nama yang unik, yaitu Tortoise Shell atau teknik cangkang penyu, dan kembali ke kekaisaran. Saat itu, Yi Legacy sudah berada di puncak tingkat 8 dan menemui Putri Fulo, dan menceritakan semua kisah perjalanannya. Ketika Yi Legacy membicarakan teknik cangkang penyu, Putri Fulo sangat tertarik dan meminta Yi Legacy untuk memberikannya. Tetapi Yi Legacy menolak karena teknik ini tidak bisa dipelajari ataupun digunakan, serta khawatir Putri Fulo akan terluka dalam proses pelatihannya. Tetapi Putri Fulo tidak mengerti usaha Yi Legacy yang sungguh-sungguh. Saat itu, Yi Legacy tidak menyangka Putri Fulo adalah gadis berhati ular yang telah melaksanakan rencana jahatnya. Kemudian di hari yang cerah dengan cuaca yang baik, Putri Fulo mengajak Yi Legacy bertamasya. Tapi tiba-tiba Yi Legacy dan Putri Fulo dikepung oleh sekelompok pria berpakaian hitam dan terbocokkan. Jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri. Ketika hendak sampai ke tembok kekaisaran, hawa dingin merasuki hati Yi Legacy. Dan hendak menunduk, Yi Legacy menemukan belati hitam pekat menusuk meracuni dadanya. Dan yang memegang belati itu adalah Putri Fulo. Pada saat itu, tatapan Putri Fulo dipenuhi dengan kebencian dan berkata, "Kenapa kau tidak memberikan teknik Tortoise Shell padaku?" Saat itu, Yi Legacy tidak menyangka akan Putri Fulo yang melakukannya. Jadi mendorong Putri Fulo menjauh dan mengeluarkan escape scroll. Yi Legacy pun mengetahui pengkhianatan Putri Fulo. Butuh 2 tahun penuh untuk menyembuhkan luka yang diberikan Putri Fulo. Dan sekali lagi kembali ke kekaisaran, Yi Legacy mendapati pengumuman yang bertuliskan Viscount kerajaan Yi Legacy menyerang Putri Fulo untuk mencuri teknik bela diri kuat, merampasnya dan menyebabkan luka berat. Dicari atas kejahatan pengkhianatan. Seluruh keluarga mereka akan dirampas wilayah kekuasaannya dan dihukum mati. Setiap orang yang melaporkan jejak pengkhianat akan diberi 100 koin emas. Terungkapnya kebenaran. Ketika Yi Legacy mengintai di kamar Fulo, dia menemukan putra Paus Pelo berada di situ. Mereka sedang berdiskusi tentang menemukan Yi Legacy hidup atau mati. Karena mereka ingin mendapatkan teknik bela diri yang dimiliki, Yi Legacy harus direbut apapun caranya. Menyergap Putri Fulo dan Pelo, Yi Legacy saat itu sangat membenci mereka. Ia tidak menyangka tanah airnya, kekasihnya, dan keyakinannya benar-benar mengkhianatinya. Saat itu Fulo dan Pelo sedang bermesraan. Yi Legacy maju melancarkan serangan, melukai Pelo dengan serius dan mencekik Fulo dengan erat. Tetapi dengan liciknya Pelo mengeluarkan serangan dan membuat Yi Legacy terluka parah dan memutuskan mundur dan bersembunyi di ibu kota. Pemusnahan seluruh keluarga. Namun saat Yi Legacy baru saja selesai menyembuhkan lukanya, datanglah berita yang menggelegar.
mereka telah menangkap keluarganya. Ketika Ye Legacy melihat Pelo dan Fulo mengenakan baju besi dan memenggal kepala kerabatnya, Ye Legacy kehilangan sedikit harapan dan cahaya dalam dirinya, yang semuanya memudar. Dapatkah dibayangkan seseorang yang menyaksikan semua kerabatnya dibunuh, ayah, ibu, kakak perempuan, adik perempuan, dan seluruh keluarganya, bahkan anak-anak kecil pun tak luput. Seluruh keluarganya dieksekusi tanpa terkecuali. Ye Legacy tahu mereka sedang menunggunya muncul saat itu, menunggunya dengan umpan yang sempurna. Mereka sangat memahami karakternya, namun saat itu ubin hitam yang sebelumnya diperoleh dalam perjalanannya terpengaruh oleh emosi gelap, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin dan tak dapat bergerak satu langkah pun. Tidak seorang pun dari 367 anggota keluarganya yang lolos dari nasib ini. Menjadi bencana tidur Elux. Sejak hari itu tidak ada lagi cahaya di hatinya, hanya dendam dan kemarahan yang tak berujung. Seorang Scion of Light yang bersembunyi di pegunungan dalam untuk berlatih 100%. Bisakah dibayangkan betapa menakutkannya itu? Pada saat Ye Legacy meninggalkan pegunungan ini, dia bukan lagi Scion of Light, tetapi Holy Necromancer Slumbering Calamity. Elux. Menghancurkan kekaisaran Lombok, Elux datang dengan semua pasukan undeadnya, menggulingkan kerajaan dan membunuh Putri Fulo dan juga Paus serta putranya Pelo. Tetapi dalam pertempuran yang menentukan, Elux menerima serangan kutukan pelemahan jahat dari Paus itu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Elux, tetapi balas dendamnya berhasil. Memasuki tidur abadi. Namun pada kenyataannya, yang menyebabkan tidur abadinya bukanlah luka di tubuhnya, melainkan luka di hatinya. Kemudian, Ye Legacy menempatkan dirinya dalam tidur nyenyak di sini. Nah, itulah sejarah dari seorang Ye Legacy, guys.